Sedangkan agama kita disuruh kita bersatu, disuruh kita untuk kita memilih wanita yang walud, yang beranak. Nabi kita bersabda, perempuan yang beranak yang walaupun berkulit hitam itu lebih mendingan, lebih elok daripada perempuan yang cantik dan jelita tapi akim. Akan tapi bahasa kita al-aqam, mandul, seperti itu. Jadi wala amatun sauda, kawin dengan wanita amah berkulit hitam tapi beranak itu lebih elok dari perempuan yang tidak beranak. Kenapa? Sebab akan jadi kebanggaan. Ada yang hadir nak tengok macam mana pengajian tengah malam, ada yang hadir nak tengok macam mana suasana Masjid Mukarramah yang dikatakan di atas bukit, ada yang hadir memang untuk pengajian. Tapi macam mana pun kameramen masuk dalam Facebook, komennya Masya Allah, Tabarakallah, malam terakhir lebih ramai lagi. Yang walaupun niat antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Yang penting hadir ke stadium dulu, hadir ke Bukit Jalil. Jadi yang hadir ke Bukit Jalil tadi itu ada dengan sebagian untuk salat hajat, ada dengan sebagian untuk mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah, karena jarang-jarang diadakan salat hajat di Bukit Jalil. Yang biasanya bukan salat hajat, yang biasanya konsep hajat yang selalu diadakan di situ. Oh, Masya Allah, Tabarakallah, ya Hanana, ya Hana, bukan nak untuk bersalawat. Hadir ke situ tidak lebih daripada karena dah janji dengan pasangannya atau dengan sang kekasihnya. Tempat yang paling selesa nanti kita berjumpa di situ. Yang walaupun macam tuh tujuannya, tetap jumlah bilangan yang ramai tadi itu akan jadi kebanggaan baginda. Nih semuanya umat baginda. Jadi berjanji daripada sekarang harus dengan kita termasuk daripada kumpulan yang memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kawin lagi. Kalau nanti muslimat marah pula kak saya, nanti tak nak ngaji lagi dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mesti kawin lagi. Pilih agar dengan kita mendapatkan keturunan. Ada ahbabuna yang tidak ada keturunan, pasrah kepada Allah. Setelah kita menempuh berbagai ikhtiar, apa yang Allah nakkan kepada kita itulah yang terbaik. Pegang yang itu, sematkan yang itu. Takdir daripada Allah. Allah Maha mengetahui, Maha pengasih dan juga Maha menata. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ada di antara daripada hamba-hamba Allah, la yasluhu ma'ahu illal ghina, tidak sesuai dalam kehidupannya melainkan hidup bahagia, seronok, memiliki harta dan kekayaan dan juga dengan segala keperluan hidupnya. Kalau Allah fakirkan hidupnya akan jadi tidak keru-keruan. Ada juga di antara daripada hamba Allah yang paling sesuai dalam kehidupannya itu Allah miskinkan. Kalau Allah kaya rayakan, dia akan jadi rusak. Maka Allah tak akan bagi atau tidak akan kabulkan permintaan daripada orang tadi itu. Sebab Allah Maha mengetahui kalau Allah kabulkan hidupnya akan menjadi tidak keru-keruan. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawin, cerai jangan. Cerai, pikir dulu. Kecuali kalau sudah sampai kepada tahap menceraikan istri itu hukumnya wajib, baru diceraikan. Kalau masih sunat saja, cari jalan lain. Kalau memang mau juga, tambah lagi. Tapi jangan diceraikan. Tambah begaduh lagi kalau macam itu. Sudah rajin tak sembahyang berjamaah? Belum. Allahu Akbar. Ustaz Hanif mana? Malam tadi itu simbang dengan saya minta cerita sambil makan, sambil minta diingatkan dengan satu cerita. Ada orang kematian bini. Yang mati itu bini orang, istri orang, tapi dia yang menangis. Pelik kan? Ini apa cerita? Terisak-isak menangis. Kalau istri dia yang meninggal, tak apa. Dia meninggal istri orang. 3, 4, 5 ada bulan berikutnya ada lagi kawannya yang kematian bini, kematian istri, nangis lagi. Abang apa pasal? Bukan keluarga abang, itu istrinya dia yang meninggal. 2 SMS masuk, keduanya menceritakan tentang kematian istri seseorang, menangis, terisak-isak menangis. Kenapa bang? Saya sedih karena istri orang yang meninggal, istri aku bila nak mati.
Rupanya sudah tak larat dah dengan istri dia tadi itu. Mungkin dia sudah berdoa agar Allah percepatkan kematian istrinya supaya dia boleh kawin lagi kah, atau seperti apakah ceritanya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kita tak begitu. Kita semuanya mau hidup semati dengan istri kita masing-masing. Cerita kedua, ini Tuan Syekh, Masya Allah, tabarakallah, tiap waktu saf pertama takbiratul ihram yang pertama bersama imam, santri ditargib, diancam macam-macam peraturan, tetap saja masbuk. Jadi kata santri kepada tu guru, amalan macam mana tu guru agar aku boleh sembahyang saf pertama dan juga di awal waktu? Kata tuan guru, awak dah kawin belum? Belum. Kata tuan guru, kawin dulu. Dia pun kawin. Lepas kawin masih juga masbuk. Kata tu guru, tambah lagi satu, tetap juga masbuk. Kadang-kadang masbuk, kadang-kadang boleh pada awal waktu. Bang, jangan bersimbang. Hormati sorban di kepala. Kalau nak bersimbang, buang sorban. Jadi selepas tu, ya Allah ya Rahman Rahimin, kata tu guru, tambah lagi satu, jadi 3. Masya Allah, tabarakallah. Masih juga belum istiqomah. Mungkin 3-4 hari boleh awal waktu, nanti hari keempat masbuk, kadang-kadang ketiga lah salat berjamaah. Kata tu guru, tambah satu lagi. Begitu tambah satu, Tuk guru datang ke masjid, buka pintu, dia sudah ada di dalam. Berhasil didikan Tuan guru, udah ada di dalam masjid. Kenapa? Sudah tak larat duduk di rumah. Udah tak boleh dia di rumah, terpaksa duduk di masjid. Sepanjang malam tahajud di masjid. Kenapa? Di rumah istri bergaduh, berkelahi, bertombok. Lebih elok aku tidur di masjid. Itu fatwa, hadisnya maudhu'. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, jangan jatuhkan cerai. Suatu perkara halal yang dimurka oleh Allah itu adalah talak. Karena tahti imra'atun, kata Sayyidina Abdullah ibnu Man, saya mempunyai seorang istri, wa kuntu uhibbuha, dan aku sangat-sangat mencintainya. Sulit untuk dicari tandingan. Memang betul-betul aku mencintainya, tapi dalam waktu yang sama orang tuaku sangat membencinya. Orang tuaku Sayyidina Umar sangat-sangat tidak berkenan dengan istri beliau. Faqala li talikha. Jadi kata Sayyidina Umar, ceraikan dia. Ini sering berlaku nih. Mak ayah tak setuju, tapi kita cinta. Nak buat lagu mana? Kata mak ayah, kamu tidak akui sebagai anak kalau kamu tidak ceraikan istri kamu itu. Nak buat lagu mana kalau sudah macam tu? Kalau sudah dihalang sumpah oleh orang tua, cerai dia. Apa salah dia? Apa salahku? Istri baik, orangnya mulia, di samping bakti, taat dan setia kepada suaminya. Tapi mak tak setuju. Kata mak, ceraikan dia, pilih dia atau aku. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan musibah yang seperti itu? Turutkan kehendak mak berarti bakti, tapi dalam waktu yang sama kita zalim dengan istri kita karena dia tidak bersalah. Dia pun juga baik dengan keluarga kita. Sayyidina Umar tidak berkenan dengan istri Abdullah ibni Umar dan beliau suruhkan untuk menceraikannya. Jadi perkara tadi itu dibawa kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, maka Nabi kita fatwakan talikha, ceraikanlah dia sebagai tanda taat dan setia kepada keinginan orang tua kamu. Hadis ini menurut taklik, komen, penjelasan daripada ulama, dan pernah juga saya tanyakan langsung pada waktu di Mesir dengan salah seorang daripada ulama Mesir. Kata mereka, kita wajib taat dengan mak dan ayah kalau mak dan ayah kita tuh seperti Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar, pertama setan saja takut dengan beliau. Kalau setan tahu Sayyidina Umar jalan tol, maka setan akan ambil jalan kampung. Tak nak bersulisan dengan Sayyidina Umar. Inna fi ummati la muhdasun. Di kalangan umatku ada yang muhdas, yang mendapatkan bisikan ilham daripada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau ada di kalangan kita-kita sekarang ini, maka itulah dengan Sayyidina Umar.
Idza ra'a nasu ra'yan wa ra'a Umar ra'yan akhar, apabila orang ramai punya pandangan dan Sayyidina Umar punya pandangan yang berbeda, akan turun Al-Qur'an sesuai dengan pandangan Sayyidina Umar. Beda. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Umar wajib taat dengan perintah daripada Sayyidina Umar, sebab sebaik Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar, Allah senantiasa meletakkan kebenaran itu pada mulutnya Sayyidina Umar. Jadi dengan kita macam mana? Pertama kita sayang, yang kedua cinta, yang ketiga dia salehah, dia pun juga orang baik dan baik dengan keluarga kita. Tapi ayah kita tidak berkenan, boleh-boleh saja kalau kita tidak menurutkan kehendak daripada orang tua. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang transaksi jual beli, man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yaqbidahu. Barang siapa membeli makanan, membeli barang, beli kereta, beli rumah, tanah, atau juga yang seumpamanya, maka jangan sekali-kali dengan kita menjualnya melainkan setelah kita terima terlebih dahulu. Ini namanya larangan. Hadis ini menyentuh tentang larangan an-nahyu an bai'i syai'i qabla qabdi', menjual sesuatu sebelum kita menerimanya. Ini berlaku dalam dunia kita sekarang. Kita tak kisah barang itu masih di Jepun, masih ada di Arab Saudi, kita order barang daripada Arab Saudi, belum lagi barangnya sampai ke Pok Kelang, belum lagi sampai ke Tanjung Priok, belum lagi kita terima, apalagi sampai masuk ke dalam gudang atau toko kita. Selama barang yang dibeli tadi itu belum kita terima, tidak boleh kita jual kepada orang lain. Ini bukan berbicara, ini tidak berbicara tentang perekonomian secara kapitalis. Secara kapitalis tidak ada masalah. Ini secara hukum Islam. Secara hukum Islam bagaimana? Ini kalau jam tangan saya jual kepada seseorang, tapi jamnya masih di saya, jamnya masih di tangan anak, belum anak serahkan kepada Tuan Haji. Tuan Haji, kita pembicaraan kita sudah masak, akan saya jual dengan harga Rp1.000. Mahal Tuan Haji. Ini bukan yang murah nih. Apa namanya? Titus. Tisu. Tisu Rp1.000. Jadi saya jual dengan Tuan Haji, Tuan Haji dah bagi duit, tapi barang akan saya serahkan besok, masih di tangan saya. Tuan Haji tawarkan kepada Bang Sanusi, nak beli jam tak? Ni jam Syekh Nur, kalau antana ana jual, minta untung Rp100. Mau dia. Tuan Haji buat transaksi jual beli dengan Bang Sanusi, hukumnya batil, itu tidak sah. Kenapa? Sebab Tuan Haji belum terima barang. Jadi macam itu juga dengan barang-barang yang kita order daripada luar, yang kita pesan daripada luar negara, Jati Japara, belum sampai ke Pok Kelang lagi, belum kita terima lagi, masih di tengah jalan. Terima dulu. Setelah barang itu kita terima dan berada di bawah tanggung jawab kita, baru kita boleh jual kepada orang lain. Hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i syai'i qabla qabdih. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najash wa talaqi wa ayyabi hadirun libadin. 3 larangan dalam bentuk jual beli. Yang pertama bai'un najash. Bai'un najash itu adalah jual lelong atau jual lelang dengan menaikkan harga barang tapi tanpa ada tujuan untuk membeli, hanya dengan tujuan untuk menaikkan harga saja, untuk memancing suasana dan pasaran. Bahasa di sana, taruh harga jam bagus, Rado, Medo 500. Sana bagaimana Pok Kelang, bagaimana Ipoh, bagaimana Terengganu, 1.000, ada yang lebih 1.300. Ini tak payah jam, kereta aja. Satu buah kereta Pirari harganya 3 jutaan di pasaran, tapi disebabkan karena tak mampu bayar ya cukainya 1,5 juta, akhirnya disita sama kerajaan, diambil. Harga kereta tadi itu di pasaran dalam 4 jutaan. Mewah memang, bagus. 2014, belum tahunnya lagi, 2014 akan dilancarkan. Jadi masuk kita dalam kumpulan yang akan melelong atau juga yang akan membeli kereta tadi itu. Berapa? 1 juta.
Sejuta. Koprat teman-teman daripada Terengganu, macam mana Kelantan, macam mana dengan Ipoh, macam mana dengan Karte, banyak petrolnya, banyak minyaknya, 2 juta. Jangan tinggal senyap. 3 juta nih USD Subang, 3 juta. Macam mana Kerti? Jangan sampai kalah dengan Subang, 4 juta. Kami sudah begini dah. Itu namanya Najash. Jadi tujuannya untuk memahalkan harga saja. Pada saat saya lemparkan kepada yang 4 juta tadi itu, terjual dengan harga 4 juta sampai kepada target, saya bagi 250, untungnya kami bagi sama. Itu namanya Najash. Dan ini berlaku. Itu ada unsur penipuan. Talaki dengan kita menyambut seseorang datang daripada kampung, lori durian daripada Ipoh. Apa bang? Di KL pun durian belambak, tak ada orang yang nak beli, orang puasa. Buat apa susah-susah bawa ke KL? Jual di sini saja abang nih. Daripada susah-susah bawa ke KL, saya bagi harga lumayan. Semuanya saya beli dengan harga 10.000. Tak payah dihitung, 10.000 untuk 1 trailer tadi itu. Itu namanya talaki rukban. Kalau pada saat dia dah tahu harga pasaran di KL 1 kilo berapa, nih di 30 bukan di 24. Di 39, tak tahu macam mana rasanya. Di 39 sedap, nyaman, manis. 1 biji ada 4 rasa. Kenapa? Pikirlah. Saya pernah rasakan 1 pohon rambutan, 1 pohon mangga pada masa di Nusa Tenggara Barat, NTB. Pada waktu itu kawan saya menanam 1 pohon mangga, tapi 1 pokok tadi itu buahnya tidak sama. Buah bermacam-macam, kacukan, semuanya kacuk. Itu cakukan lah, itu kacukan. Jadi ada rasa timur, ada rasa sini nama-nama mangga apa saja nama-namanya. Kalau Mesir ada rasa timur, ada uwais, ada rasa asad, ada macam-macam rasa buah tadi itu. Mungkin juga pada suatu ketika kita boleh buat rambutan macam tu. Jadi 1 pohon tapi buahnya bermacam-macam. Ada, kalau bahasa sana ada si batuk, ada hendak lagi, tak nak lagi, mau lagi. Itu nama-nama rambutan. Masya Allah, tabarakallah. Khair, nanti tidak habis kitab. Memang tak bakalan boleh habis. Jadi kita daripada cepat-cepat tak habis-habis juga, lebih elok kita slow saja. Nanti insya Allah kita sambung selepas hari Lebaran. Allah. Jadi permasalahannya seperti apa? Permasalahannya kalau kita dah bagi tahu harga di KL 1 biji 2 ringgit. Kalau awak jual dengan aku harga 1,5 ringgit daripada susah-susah bawa ke KL, hitung ada 1.000 biji, 1.000 kali 1,5, semuanya saya bayar cash. Gimana kira-kira? Mau? Itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh seseorang membawa produk, membawa barang, terserah barang dagangan apa yang nak didagangkan, tanpa kita memberitahukan harga pasaran, kita beli dengan dia pun juga tidak tahu apakah dibeli dengan harga pasaran atau dibeli dengan harga yang jauh lebih murah. Itu namanya talaqi rukban, hukumnya haram. Yang ketiga, hal terlibat orang kota membeli barang yang dibawa oleh warga kampung, pun juga dengan tidak memberitahukan harga pasaran di kota harga berapa. Pedagang biasanya macam ni. Nah, walaupun tak banyak pengalaman, bawa kereta. Kalau dia yang jual kereta, dia sanjung dan juga dia puji kereta dia, sehingga kereta dia jadi mahal. Terpaksa kita, karena kita sudah mau, memang sesuai dengan yang kita inginkan, bagus. Tak mau kurang, minta 14.000, tawar 13 tidak mau. Tapi pada saat kita yang nak jual kereta, ya Allah macam-macam, inilah itulah, yang sehingga kalau tadinya kita targetkan mungkin laku dalam 50-an, akhirnya sama dia hanya jatuh dalam 40-an saja. Kata dia ekornya kurang sejuk, kata dia ni dengan catnya sudah lusuh, kata dia ni kereta model lama, macam-macam. Tapi kalau dia yang jual tak pernah cakap macam tu. Sama juga orang bank. Kalau pada tu kita nak masuk duit kita tu dicek dulu, di scan, lihat pasal tu macam mana. Begitu tu. Allahu Akbar.
Kalau pada saat dengan kita nak pinjam duit, persyaratannya panjang betul. Tapi kalau pada waktu dia ambil duit kita, Masya Allah, tabarakallah, begitu mudah kita masukkan duit ke bank. Dia ambil duit kita semuanya. Jadi tidak adil cara seperti itu. Yang adil macam mana? Yang adil jangan muamalah dengan bank. Simpan duit di rumah sendiri. Akhirnya